Mak ingin kerja kayak Oma. Ingin kerja. Kerja di mana? Kerja di mana sayang? Kerja di Perancis. Kok bisa bahasa Perancis? Terus bagaimana izin tinggalmu di Perancis? Bagaimana kerjamu di Perancis? Nggak tahu aku David. Uma di Prancis ini kan bekerja kan ada suami. Urus izin tinggal. Terus Uma sekolah di sini. Sekolah bahasa Prancis. Terus ambil sekolah kejuruan perawat untuk ngurusin orang tua. Baru bisa kerja. Nggak seperti membalik telapak tangan. Waalaikumsalam Risi. Kalau ke Jepang, coba kau minta sarannya sama Vera Oki itulah. Vera Endut itu loh. Vera Endut itu ya, Vera Oki itu banyak nolongin anak muda Indonesia sekolah kerja di Jepang. Coba kau tanya Vera Oki. Vera Endut itu loh. Coba kau tanya beliau. Nggak tahu, Etek aja nggak kenal. Cuman kan Etek kan namanya follower ya Etek jawab. Kalau dia bertanya ya kalau bisa Etek jawab. Ntar kalau nggak dijawab ntar dibilang Mak Ulan sombong. Perandut namanya. Perandut namanya. Tuh kayak Felicia nulis itu lah, Perandut. Pakai V, pakai itu tuh kayak baca yang si Felicia Albert nulis tuh nah kayak gitu noh. Iya, Perandut. Dibacanya kalau di postingan, kalau di DM enggak. Kadang-kadang suka jarang kebaca sama dia. Di postingan dia kok kata salam dulu, salam kenal dulu. Kalau minta tolong sama orang tuh kayak gitu, salam kenal dulu, perkenalkan dulu, kayak gitu. Jangan langsung minta. Dengan orang itu jangan langsung minta tolong, kenal aja enggak. Salam kenal dulu, perkenalan dulu. Sampai dia benar-benar sering komentar, sampai dia lihat kau sering komentar di postingan dia, kebaca sama disitulah kau baru minta. Jangan baru-baru komentar-komentar di postingan orang terus kau mau minta tolong. Mana mau lah orang nolong. Pendekatan dulu, perkenalan diri dulu sampai orang itu hafal dengan kita. Sampai orang itu hafal dengan media sosial kita.
Ini kenal enggak segala enggak, nanti kau langsung, Kak aku mau pergi kerja ke Amerika, aku mau pergi kerja ke Jepang. Enggak dilayanin orang. Di New Zealand nggak begitu padat penduduknya kan. Banyak orang-orang tua ya. Ya Alexa. Cuman 4 juta penduduk kita tuh kan. Nggak banyak kan penduduknya. Banyak yang lanjut usia ya. Binatangnya aja 20 juta. Ya Allah, banyakan binatang daripada manusia. Tapi takut yang ilegal. Ya jangan sampai kau kena agen gelap, rayuan kayak gitulah. Banyak yang tua-tua. Daging. Emak kalau mau banyak privat kayak gitu tuh, cuman takutnya nanti pas nenek itu nggak panjang umur, terus akhirnya kita cari kerjaan lagi. Kalau kerja di Uni, apa kabar Uni? Adik Uni nggak puasa, lagi pramanopus. Kalau caregiver yang privat itu, Alexa gede banget gajinya. Di sini juga gede Alexa. Cuman kadang-kadang takutnya itu baru 2 tahun kerja terus neneknya meninggal atau kakeknya meninggal. Terus kita harus cari kerjaan baru lagi gitu. Kalau Maulan kan kerja di perusahaan. Kalau Mak kan kerja di perusahaan. Jadi klien itu bukan Mak yang cari, perusahaan yang cari. Yang penting kita tinggal nunggu perintah aja. Jadi pas selesai kita, habis selesai Maulan kursus bahasa Perancis kan kalau di Perancis ini kita harus ada nomor kode kepegawaian. Nah waktu ngurus nomor kode kepegawaian itu, namanya zaman dulu tuh kode pegawaian itu namanya kantornya tuh ACD. Kamu mau kerja apa? Bingung Maulan mau kerja apa, ya nggak ada pengalaman kerja. Terus nggak tahu aku mau kerja apa. Udah kau kerja mau nggak tempat nenek-nenek? Ngerjain apa situ?
Enggak, kau kerja pertamanya, coba kau bersih-bersih rumahnya dulu. Nanti di situ kita lihat apa namanya itu kau, kualitas kerja kau. Itu awal Mak Ulan cari kerja untuk ngurusin caregiver ini. Terus Mak Ulan kerjalah dengan nenek-nenek di rumah nenek-nenek itu bersih-bersih. Bersih-bersih rumahnya, bantu dia belanja, bantu dia masakin makanan buat dia. Terus si nenek ini yang dikerjain ini nggak stroke, masih bisa jalan, cuman udah nggak begitu kuat jalannya. Suka minta tolong gantiin pampasnya. Bisa nggak kamu tolong saya gantiin pampers saya? Gimana caranya? Gini caranya, diajarin sama nenek itu. Diajarin, oh begini caranya, oh udah. Kan namanya kita kerja kerja di perusahaan, pasti perusahaan itu akan nanya ke klien bagaimana kualitas kerjanya si Wulan. Jadi nanti kalau klien nggak suka, dia akan mengeluh dengan hasil kerja kita. Kalau dia suka dengan hasil kerja kita, laporan kerja kita bagus. Terus si nenek itu bilang, saya senang kerjaan Wulan ini bagus, katanya perhatian, gini-gini. Lama-lama perusahaan bilang, Lan, kau ini punya kualitas untuk kerja di caregiver. Nah, kalau kau memang benar-benar pengen kerja di bidang ini, kau harus sekolah lagi. Jadi akhirnya Mak dilempar lagi dari perusahaan ke ASEDIK ini, yang tepat nama ASEDIK ini kalau di Indonesia namanya Departemen Tenaga Kerja. Nah, Departemen Tenaga Kerja ini, ASEDIK ini dulu ASIDIK namanya, sekarang Pol Omplua udah diganti. Jadi ASIDIK itu yang nyarikan kita sekolah. Saya bilang aku mau sekolah untuk dapat ijazah kejuruan bahwa aku punya kepintaran dalam hal ini. Di sekolah lah Uma, disekolahin Uma. Udah sekolah, dapat duit. Nggak boleh absen sekolah. Udah sekolah gratis, dapat duit pula. Sebelas bulan sekolah, 8 bulan dalam ruangan sekolah, 3 bulan dimagangkan di panti jompo. Maganglah Mak di panti jompo 3 bulan. Akhirnya setelah selesai magang, panti jomponya bilang, kau mau nggak kami tempatkan kerja di sini? Karena kau bagus kerjanya. Akhirnya Mak Ulan kerjalah di panti jompo selama 2 tahun. Tapi Mak Ulan nggak suka kerja di panti jompo itu bergerup. Halo Makassar. Mak Ulan suka kerjanya independen. Jadi nggak ada yang kayak andal mengandalkan kayak gitu. Kalau di panti jompo tuh kita jadi andalan kayak gitu. Dia tahu kita rajin. Terus yang lain-lain itu pura-pura rajin lah, pura-pura inilah. Udahlah nggak bisa sistem kerja begini. Mendingan independen. Makanya dengan perusahaan, Mak bilang, aku mau independen aja, tapi independen kau tuh jadwal jamnya tuh panjang. Kerja kau paling cuma 8 jam dalam sehari. Tapi jadwal kerja kau tuh panjang, bisa dari pagi sampai malam. Mau kau? Nggak apa-apalah, bilang kayak gitu. Yang penting aku independen. Karena Mak Ulan tuh mulai kerja jam 8. Bisa selesai Mak kerja nanti jam 8-9 malam. Itu kan panjang kerjanya. Padahal kerjanya tuh paling 7-8 jam. Kalau dihitung-hitung. Paling cuma kalau dihitung-hitung bener itu paling 7 jam kerja. Tapi karena pindah sana, pindah sini, itu yang makan waktu lama. Kayak Mak Ulan, kerja yang tadi siang si kakek masuk rumah sakit. Kosong Mak Ulan kerja nih. Makanya Mak Ulan bisa makan siang nih. Duduk di kebab ini. Gitu. Karena si kakek lagi masuk rumah sakit. Yang siang. Yang jam 12 ke jam 1 itu si kakek masuk rumah sakit. Kosong kerja Mak Ulan. Terus tadi yang dari jam setengah 2 ke jam 3, setengah 3 kosong pula. Si nenek masuk rumah sakit pula.
Ya udah 2-0 pekerjaan Mak Ulan. Nunggu jam 3 ini kerjaan ini. Capek di perjalanan aja ya Mak. Iya Felicia, Mak Ulan tuh capek di jalan doang Felicia. Tapi seneng. Seneng Mak Ulan kerja. Karena Mak Ulan kerja sendiri, independen. Senang gitu. Jadi kerjaan kita itu nggak saling ngandal-mengandalkan. Yang penting misalnya jadwal Mak Ulan kerja siang. Mak catat di laporan kerja. Aku tadi kerja ini. Nanti Mak suruh yang kerja melanjutkan kerja Mak Ulan itu, nanti kau kerjakan ini. Gitu. Nah kalau pada masuk hospital tetap dibayar nggak Mak? Tetap dibayar sayang. Karena Mak Ulan kan kerja Mak Ulan itu kan kontrak per bulan. Kerja atau tidak kerja Mak tetap terima gaji. Kerja atau tidak kerja, Mak Ulan itu tetap terima gaji sayang. Karena yang klien itu kan bukan tanggung jawab Mak Ulan. Klien itu kan tanggung jawab perusahaan. Tapi walaupun misalnya Mak Ulan kosong nih kerja ya, tapi bulan kemarin kerja Mak Ulan tuh lebih dari kontrak kerja. Lebih dari kontrak kerja. Nanti misalnya bulan kemarin kerja Mak Ulan banyak banget. Nah bulan ini Mak Ulan direnggangkan waktu kerja Mak Ulan. Karena bulan kemarin Mak Ulan udah kebanyakan kerja kayak gitu. Tapi kalau misalnya bulan ini Mak Ulan tetap banyak juga kerja, dikasih kerjaan banyak juga, nggak apa-apa sayang. Tapi nanti pas tutup tahun, kan Mak Ulan kerja, gajinya per bulan sekian. Lebih kerja Mak Ulan itu menjadi tabungan nanti di akhir tahun. Uang Mak Ulan itu nanti kalau udah di akhir tahun, kaget-kaget nerima duit itu. Kaget-kaget nerimanya. Karena bisa hitungan 3 bulan gaji kalau udah nerima per tahun. Kalau nerima tutup akhir tahun itu, dari kelebihan kerja kita tiap bulan-bulan ini dan dihitung. Mak Ulan kerja di... Iya sayang, ada CCTV di rumah. Di rumah nenek itu ada CCTV. CCTV-nya itu dari sentral sayang. CCTV itu mengawasi kalau nenek itu takut jatuh dari tempat tidur. Kalau dia nanti entah di kursi rodanya dia terjatuh. Jadi CCTV mengawasi. Kalau di Prancis semakin besar gaji semakin tak besar. Kan lagi. Cuman Mak Ulan nggak bayar per tahun. Taksnya itu dari gaji itu langsung diambil per bulan. Kalau per tahun berat bayarnya. Jadi setiap bulan itu Mak Ulan udah langsung bayar taks. Jadi dalam gaji itu, taks itu udah masuk dalam gaji itu. Mak Ulan tinggal terima bersih. Karena dulu Mak Ulan bayarnya per tahun. Berat banget. Terasa berat gitu bayarnya, gede banget. Sekarang Mak Ulan nggak ngambil sistem gitu. Ngambilnya setiap bulan langsung diambil dari gaji. Langsung taksnya diambil dari gaji per bulan. Karena kalau bayar per tahun tuh berat banget, banyak banget bayarnya. Berat. Jadi kalau per bulan kan nggak terasa, ngambilnya dari uang gaji, taksnya. Jadi kita pun nggak tinggal terima bersih. Jadi nggak berat kita bayar. Taks itu kan berguna juga untuk kita pensiun nanti. Oh per 2 minggu ya, kalau kami enggak. Per tiap bulan. Per tiap bulan tuh diambil. Dia di hitungan gaji itu, di laporan gaji itu kita udah kebaca itu. Dipotong ini, dipotong ini, dipotong ini, dipotong ini. Dari selip gaji kita itu kita udah kebaca apa aja potongan. Pekerjaan itu semuanya kalau kita dibawa dengan senang hati, nggak ada yang berat kerja itu. Kerjaan itu kalau benar-benar, walaupun kerjaan itu bukan bidang kita, tapi kalau kita melakoni, terus menyukai,
Akhirnya lama-lama kerjaan itu kerjaan tuh semakin seneng. Mak Ulan tadinya nggak ada sama sekali kerjaan ngurus orang tua ini. Nggak ada bakat-bakat Mak Ulan kerja mengurus orang tua. Karena Mak Ulan kerjanya kan bakat Umak kan di salon. Tapi namanya kita kerja tuh pokoknya kita mau kerja apa aja kita lakonin. Makanya waktu pertama-tama itu lakiku bilang, sayang, kerja ngurus orang tua tuh kau kebanyakan makan hati nanti, capek, bukan capek kerja, capek pikiran, capek perasaan. Tahu sendiri ngurusin orang tua tuh nggak gampang, nggak mudah, ribet, nggak apa-apalah. Kalau kerjaan itu kita lakonin dengan senang hati, nggak ada yang berat. Ya alhamdulillah lah. Mak Ulan kerja jadi caregiver ini udah berapa tahun ini? Dari 2005. Sekarang udah 2025. Udah 20 tahun Mak Ulan kerja. Udah hampir 20 tahun Mak Ulan kerja. 2005, sekarang 2025. 20 tahun Mak Ulan kerja loh. Jadi caregiver ini 20 tahun Mak Ulan kerja. Yang penting halal ya Mak. Iya. Kalau kita di Perancis ini ya, lu mau kerja apa aja, tidak ada yang merendahkan. Lu mau kerja pembantu rumah tangga sekalipun tidak ada yang merendahkan. Karena pekerjaan itu semua sama. Derajatnya sama. Haknya sama. Kewajibannya sama. Nggak ada misalnya kerjamu sebagai pembantu rumah tangga. Terus kok kerja pembantu. Itu tuh biasanya itu orang Indonesia suka berpikiran begitu. Kalau orang Eropa enggak, lu mau kerja apa? Yang penting lu kerja. Lu bukan pengangguran. Kalau orang Indonesia kan lu kerja apa? Jadi sales. Kok jadi sales? Nah, kalau di sini nggak ada begitu-gitu, nggak ada. Apapun pekerjaanmu sama. Sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya. Iya. Kalau kita di luar negeri ini apapun pekerjaan sama. Apalagi di Perancis. Nggak ada rumah sakit itu yang namanya VIP kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak ada. Mau kau presiden, mau kau milioner, mau kau apa. Sama semua fasilitas rumah sakit. Iyalah, iya Alexa, yang penting kita kerja sayang. Kadang-kadang kan orang Indonesia ini kadang suka, kau kerja, misalnya kita udah deket saling bertanya, kau kerja apa? Ngapain mesti malu? Aku bilang kayak gitu. Enggak, aku cuman kerja pembersih rumah orang. Terus kau malu kerjaan kayak gitu? Aku bilang kayak gitu. Kenapa mesti malu? Kita di Perancis, bukan kita di Indonesia. Kerjaan itu sama semuanya. Kalau orang Indonesia kadang-kadang kan bukan semua orang Indonesia ya, maaf ya. Kadang-kadang pemikiran kita ini masih pendek kayak gitu loh. Masih suka merendahkan kayak gitu loh. Mentang-mentang dia kerja sebagai pembantu rumah tangga kayak gitu. Kok pembantu rumah tangga? Suka pikiran itu nggak bisa open mind. Kita kalau di Perancis ini pekerjaan apa aja sama.
Mau kau pembersih rumah, kayak kau mau kau pembersih jalanan ini, kayak mau kau tukang sampah, kayak sama aja. Sama aja kalau kita di luar negeri ini sama. Nggak ada bedanya, yang penting kita kerja, sama-sama nerima gaji, sama-sama bayar pajak. Makanya kata orang, kalau orang Indonesia kamu, kok kerjanya tukang cebok, terus ngapain tukang cebok? Tukang cebok itu nggak sekolah dulu, nggak ngambil sekolah kejurunan kursus dulu. Mak Ulan aja waktu pertama kali sama Uba, terus sepupu Uba, ipar-ipar, saudara-saudara rumah, Ulan udah kerja, udah. Siapa? Jadi caregiver. Berabu. Kata dia kayak gitu, Pak. Berabu. Yang penting kerja sayang, kata dia. Penting kerja sayang, kata dia. Berarti kau punya kemauan hidup di sini, kata dia. Nggak cuman kau maksudnya itu kita kayak dianggap parasit, ngerti nggak kalian? Karena kita ini kan orang pendatang. Kecuali kita ibu rumah tangga yang suami kita bilang nggak menuntut kita kerja, suami kita maunya kita jadi ibu rumah tangga. Ada juga kan suami kita yang tidak ingin kita kerja, terus suami kita maunya kita jadi udah ngurus rumah tangga aja. Terus biarlah suami yang kerja nyari duit, mencukupin kehidupan kita. Nggak apa-apa juga itu, namanya kita jadi ibu rumah tangga. Ada kan juga kayak gitu kan, kita kawin sama orang luar, terus suami kita nggak nuntut kita kerja, udah urus rumah aja, urus anak, biarlah suami yang cari duit, cukupin istri, anak dan keluarga kayak gitu. Ada juga kayak gitu, makanya kadang-kadang temenku juga ada ya kan, nggak kerja dia kan, males aku minder sama kalian, ngumpul-ngumpul sama kalian kerja sama aku. Enggak, jangan minder, aku bilang kayak gitu. Kenapa harus minder? Kan bukan laki kau kan nggak nuntut kau kerja, aku bilang kayak gitu. Laki kau kan ingin kau kan bisa ngurus anak, biar ada waktu buat anak, buat keluarga. Lah, kenapa harus minder, aku bilang kayak gitu. Kan itu kan nggak semua kita tuntutan harus kerja, terus kau harus mentang-mentang kau nggak kerja, terus kau harus minder sama yang kerja-kerja. Jangan juga. Kan kita kerja itu kan gimana? Kalau misalnya suami, pendapatan suami kita kayak gitu kurang kayak gitu. Terus kita pengen juga lah punya penghasilan, terus biar bisa bantu-bantu penghasilan suami kayak gitu kan. Ada juga kan kayak gitu. Terus ada pula suami yang memang penghasilannya besar, gajinya gede, bisa untuk nyukupin anak istrinya. Terus nggak pula suaminya nuntut istrinya kerja atau apa kayak gitu. Ya itu nggak apa-apa. Karena ada juga loh teman Mak Ulan, dia nggak kerja, tapi suaminya oke, penghasilannya oke, penghidupannya oke. Aku minder sama kalian kerja sama aku. Kenapa minder sayangku? Kan bukan tuntutan hidupmu kau harus disuruh kerja sama suamimu. Kau kan ibu rumah tangga yang diwajibkan ngurus suami dan anak dan keluarga. Ya udah, ngapa mesti minder-minder? Pergaulan itu biasa-biasa aja, nggak ada minder-minderan. Makanya Mak Ulan bergaul kemana aja. Yang penting dalam pergaulan itu ya, kita nggak bawa omongan sana sini, itu aja intinya. Nggak mengakibatkan orang jadi berantem karena omongan penyampaian kita.
Itu aja intinya. Kalau mak bergaul gitu aja. Nggak bawa omongan sana sini yang bikin temen kita jadi berantem, jadi ribut. Atau ngegosipin temen, akhirnya omongan itu jadi sampai menyampai. Makanya Mak Ulan bergaul kemana aja. Oh, ya Allah, la ilaha illallah. Kalau Mak Ulan nggak pinter bergaul, nggak mungkin teman Mak Ulan di mana aja ada. Udah gitu aja intinya, ya kan? Ya kan pemirsa? Ya kan? Kalau Mak Ulan nggak bisa bergaul, nggak mungkin Mak Ulan bisa masuk dalam pergaulan manapun. Bukan Mak Ulan menyombongkan diri. Mak Ulan bisa bergaul kemana aja. Mau kelas mana? Mau kedudukan apa? Mau pangkat apa? Semua bisa Mak gaul. Yang penting intinya bisa bawa diri. Udah itu aja intinya. Kuncinya bisa bawa diri. Kuncinya yang penting bisa bawa diri. Bener kan Ayu? Oke? Oke deh cat. Apa itu salah gue? Titi. Kalau Mak Ulan gak pinter bergaul, seorang Ganjar Pranowo loh, calon presiden loh, bisa loh ke Perancis menemui Mak Ulan loh. Apa nggak suatu kebanggaan itu bagi Mak Ulan? Mak kok nggak puasa lagi Pramanopo sayang. Kalau Mak Ulan nggak pintar bergaul, organisasi wanita Minang Indo Jalito Peduli itu, organisasi itu bukan perempuan-perempuan sembarangan anggotanya. Perempuan-perempuan, aduh, kita ini nggak ada apa-apanya dengan mereka. Duit mereka nggak berseri. Tapi bisa mak masuk ke dunia mereka. Bisa Mak duduk dengan mereka bersama-sama. Bisa pula Mak diundang di acara mereka. Itu kenapa? Karena kita bisa bawa diri. Karena kita bisa bawa diri. Mak Ripin Dendeng kenal nggak? Mak nggak kenal sayang. Yang kenal itu si Gebi sama dia. Kalau Mak Ulan nggak kenal. Pamit ya Mak, mau bobok dulu jam 2 pagi. Ya Allah jam 2 pagi kau sayang di sana. Nggak kerja kau bes. Nggak kerja kau nanti. Tak kesiangan kau kerja belum tidur. Tak nggak kerja kau. Ayo tidur Alexa. Tidurlah. Nggak kerja kau besok. Mau pamit kerja mau sip. Ayo kerja sayang. Kerja ayo yang pada mau kerja ayo kerja. Jangan nontonin live Mak Ulan dulu nanti kerjanya terbengkalai nanti. Ntar kerjanya terbengkalai. Mak yang disalahin. Gara-gara Mak Ulan ini. Gara-gara Mak Ulan nontonin live-nya Mak Ulan ini. Kerjaku jadi terbengkalai. Nah Mak Ulan lagi yang salah. Salah lagi Mak Ulan. Kan salah terus Mak Ulan ini. Indo baru habis terawih Mak. Baru habis terawih. Salah lagi Mak Ulan. Mak Ulan lagi yang salah. Salah terus Mak Ulan ini. Dah capek aku dah. Salah terus kerjaan Mak Ulan ini. Salah terus.
Salah terus Mak Ulan ini. Halo Mami Jen. Mak, kasihan NM ya Mak. Aku yakin Mami Jen, perjuangan itu pasti butuh pengorbanan. Tapi yakinlah, aku yakin seyakin-yakinnya nanti di pengadilan nanti si NM itu membuktikan kebenaran. Aku muncul kembali Uma. Udah Emily udah tidur. Emily udah tidur. Kita bayar makanan dulu ya. Tak benar. Endo kupangi di kayo repolomi pidinya lionya ode magaya magonu mau tumpunya balik kumaramu pagonyan. Assalamualaikum, pada hari ini tanggal 20 Maret 2025 dan ini saya atas nama Niko Ardian yang kalau speak up kayak gini terus ada pikiran kayak gimana pokoknya nggak usah takut Mas. Gung, Ya, iya Mbak. tolong yang di grup yang di korbannya si ini di Ramadan tuh ikut. Ini adalah orang Ahok jangan. Kan tadinya dibilang kayak Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini, mungkin ada yang nganggap saya itu macan. Kalian yang nganggap kalian. Otosa. ribuan pelajar. Jangan dengerin Bahlil. استنى انا لسه بكلمك والامتى انا هفضل teman-teman berpikir untuk pindah. Teman-teman berpikir untuk pindah. Saya sedih melihat cara Info mengabarkan hari ini Jepang libur bos. Hari ini Hokkaido libur karena salju yang sangat tebal. Gila,
ketebalannya. Yuhu, akhirnya datang juga. Udah lama gue tuh sebetulnya berhak mendapatkan silver button, tetapi gue nggak pernah ngurusin karena udah emang jarang banget sih. YouTube gue pakai cuma buat posting tinggal gitu loh. Dan mantu gue bilang, sayang mam, ambil aja katanya gitu. Akhirnya sampai nih barusan ini jam 8 pagi. Saya bertanda tangan. Tak pernah ucap hello pergi ke melambai. Mainnya lewat 1 detik, Om. Udah cukup, saya juga kan sering beliin kamu BH. Tambahin 12.500, Om. Itu namanya lonte tidak bersyukur. Om, setan. Asal kamu tahu, saat saya mencabut kepala kontol, saya melihat jam. Tepat 1 jam 00 detik. Dasar jancuk. Mainnya lewat 1 detik. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua. Apa gue injek aja ya kepalanya? Enggak deh, enggak. Apa gue tonjok aja? Rekomendasi iftar yang wajib ada di list. Ya, cuma gini doang. Udah biasa sayang. Itu kalau one by one is easy ya. Kan punya. Penting awakku sehat. Aku